Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengusulkan pemungutan suara pada pemilu 2024 agar dilakukan dengan menerapkan sistem internet voting atau e-voting. Johnny mengatakan sistem pemungutan itu sudah banyak dilakukan di beberapa negara. Salah satunya yakni Estonia yang sudah melakukan sistem e-voting sejak tahun 2005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat serta pemerhati kebijakan yang budiman, perkenalkan kami dari tim Patimura dengan standing position affirmative, dengan saya sendiri Felicia Lindasari sebagai leader of affirmative, Yogi Syaputra sebagai deputy leader of affirmative, dan Ibnu Hairudin W. Artavela sebagai affirmative whip. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kali ini menghendaki bahwa penggunaan elektronik voting pada pemilu 2024 nanti. Untuk itu, kami menyatakan sikap tegas setuju terhadap mosi perdebatan kali ini. Adapun latar belakang dari adanya mosi perdebatan kali ini adalah usulan Kementerian Kominfo untuk menerapkan e-voting atau pemilihan elektronik pada pemilu 2024 mendapatkan dukungan dari Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia. Dewan Juri yang terhormat serta pemerhati kebijakan yang budiman, konsep pemilihan umum merupakan representasi dari pemaknaan demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga dalam hal ini dapat dibuat pengertian bahwa kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat dan seluruh kegiatan tersebut prinsipnya berada di atas kekuasaan rakyat. Atas dasar itulah diperlukannya metode atau cara untuk melaksanakan konsep demokrasi ini, yaitu e-voting. E-voting merupakan sebuah kolaborasi antara konsep dasar demokrasi dan perkembangan teknologi yang dipadukan untuk mewujudkan prinsip negara demokrasi tersebut. Pembaharuan yang dimaksud di sini adalah dalam proses rekapitulasi dan media untuk pemilih yang sebelumnya menggunakan surat suara dengan mencoblos atau mencotrek menjadi menggunakan komputer dan hanya dengan mengklik gambar calon yang tertera. Tujuan utama dari hadirnya inovasi e-voting ialah untuk mempermudah dan mempercepat proses rekapitulasi suara dan ketetapan hasil pemilu. Penggunaan e-voting memberikan suatu kepraktisan terhadap penggunaannya karena dapat mengurangi jumlah sumber daya manusia yang terpakai. Banyaknya sumber daya manusia yang digunakan ternyata terbukti tidak menjadikan proses dalam pemilu menjadi efektif. Berkaca dari pemilu tahun 2019 lalu, meninggalkan kesan paling buruk selama penyelenggaraan pemilu yang pernah ada. Hal tersebut disebabkan banyaknya petugas yang jatuh sakit hingga meninggal dunia. Dalam satu keuntungan yang paling penting ialah mencegah kecurangan. Mencegah terjadinya kecurangan, sistem e-voting harus sudah terintegrasi dengan iktp agar kecurangan dalam pemilihan dengan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali akan lebih cepat terdeteksi. Seperti misalnya pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Bawalemo. Pilkades ini mengharuskan pemilih untuk membawa iktp atau surat keterangan. Apabila warganya datang dengan membawa KTP lama, maka KTP tersebut tidak boleh lagi dibawa pulang untuk diganti dengan iktp. Dengan demikian, tidak hanya dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan undangan atau pemilihan fiktif, tetapi juga sekaligus dapat dijadikan untuk mengakurasi data penduduk. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga. Miriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Politik pernah mengatakan bahwa terminologi dari negara demokrasi sebagai demokrasi is government of the people, by the people, and for the people. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Oleh karena itu, jika kita korelasikan dalam mosi perdebatan kita pada hari ini, yakni penggunaan elektronik voting dalam pemilu Indonesia tahun 2024, sistem inilah yang nantinya diharapkan mampu untuk menjadi representasi dari prinsip demokrasi, yaitu pemilihan umum atau general election. Sebelum memasuki argumentasi kami, saya akan mengemukakan konsep variabel mosi perdebatan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mendefinisikan secara ekspresif publis bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPRD, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga masuk dalam variabel konstruksi yang kedua, yakni argumentasi kami, yakni urgensitas dan dampak aktual dari penggunaan e-voting tahun 2024 yang merupakan bentuk kebijakan yang selaras dengan prinsip demokrasi
yakni asas demokrasi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Secara teoritis, teori hukum pembaruan oleh Mukhtar Kusumaatmadja bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Adanya penggunaan FOD dapat memudahkan dalam penghitungan suara. Proses tersebut dapat pemungutan suara dicatat, disimpan, dan diproses melalui teknologi berbentuk informasi digital. Penggunaan FOD pernah dilakukan di daerah desa Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, yang dimana sukses dalam pemilihan umumnya, yang dimana dapat mencegah terjadinya kecurangan, sehingga Dewan Juri, hal ini pun selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya dalam pasal 22E ayat 1 yang mengatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Untuk itulah Dewan Juri yang terhormat, saya akan membuktikan secara komprehensif dampak dari penggunaan FOD dalam tataran yuridis konseptual, yang dimana adanya beban pembuktian yang akan saya bagi dalam dua ranah politik hukum, yakni yang pertama secara ius constitutum dan yang kedua secara ius constituendum. Yang pertama, secara ius constitutum. Secara konseptual, FOD adalah sebuah proses pemilihan, mempercepat perhitungan hasil rekapitulasi suara, menghemat biaya dengan tujuan untuk menghemat waktu, yang dimana menghubungkan untuk memperpendek jarak dalam pemilihan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah mengingatkan kepada kita semua tentang informasi dan transaksi elektronik, di mana dalam pasal 5 disebutkan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang hal ini berarti legalitas dokumen elektronik dan semua hasil cetakan dalam pemilu dengan mekanisme FOD sudah diakui sebagai dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan memiliki legalitas yang sama dengan suara dalam pemilu. Hal ini Dewan Juri akan ditopang lebih komprehensif oleh Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of Constitution atau the protect of Constitution dalam kedudukan putusannya nomor 147/PUU/7 tahun 2009 menyatakan bahwa dapat memberikan kesempatan untuk penggunaan teknologi dalam proses pemilu, baik itu proses awal yaitu pemungutan suara sampai rekapitulasi suara, sehingga kebijakan tersebut dapat terjaminnya asas langsung, yakni untuk memenuhi hak suara dengan cara mencoblos di TPS dan tidak boleh diwakilkan, sehingga FOD memenuhi hal tersebut. Kemudian yang kedua, asas umum, yakni setiap warga negara yang sudah dapat memberikan hak suaranya dapat menentukan hak pilihannya. Asas bebas, yakni hak pemilih untuk memilih siapa dan atas dasar apa tanpa adanya pemaksaan. Asas rahasia, yakni diharapkan tidak dapat memberitahukan siapa yang dipilih. Asas adil, yakni prinsip yang mendasar dan mutlak dilaksanakan pelaksanaan pemilu. Adanya penggunaan FOD Dewan Juri dapat memberikan keadilan. Yang kedua, secara ius constituendum, ada beberapa pelaksanaan FOD dalam pemilu menurut Zulkifli dalam jurnalnya penggunaan FOD sebagai kebutuhan dalam pemilu tahun 2024 yang nantinya diterapkan, yakni yang pertama, pemilih menuju ke terminal verifikasi, kemudian yang kedua, pemilih akan menuju ke bilik suara yang tertutup dan pemilih berhak memilih. Di dalam bilik suara akan muncul calon yang akan dipilih. Kemudian, pemilih sudah selesai memilih, maka bukti dari pemilih telah memilih adalah keluarnya printout berupa struk. Dalam International Institute for Democracy and Electronic Assistance, yang salah satunya adalah kriteria hak pemilih yang inklusif, sehingga pada tahun 2024 penggunaan pemilu FOD 2024 merupakan kebijakan dilakukan karena sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk itulah nantinya akan dilanjutkan argumentasi serta solusi lebih lanjut rekan saya, yakni pembicara ketiga, responsiva consilia prosedur procedes societis, artinya kebijakan responsif dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat. Sekian dan terima kasih. Droil don't please question the mountain. Hukum memberi tidak lebih dari apa yang dia butuhkan. Oleh sebab itulah kami tetap kokoh mendukung lahirnya mosi perdebatan kali ini. Sebab apa Dewan Juri yang terhormat, penggunaan e-voting merupakan sebuah langkah politik hukum yang merupakan alternatif penyelesaian futuristik atas permasalahan pemilu yang terjadi pada beberapa kontestasi pemilu sebelumnya. Untuk itulah, demi menguatkan bahtera argumentasi yang telah dibangun oleh pembicara pertama dan pembicara kedua, maka argumentasi yang akan saya bawakan adalah urgensitas penggunaan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu Indonesia tahun 2024 nanti. Berkaitan dengan hal tersebut, Dewan Juri terhormat, pertanyaan sederhana adalah mengapa harus menggunakan konsep e-voting? Jawabannya adalah beberapa poin. Yang pertama, meminimalisir penggunaan sumber daya manusia. Penerapan sistem e-voting dapat meminimalisir jumlah penggunaan SDM karena hasil pemilihan langsung tercatat di sistem pusat tanpa perlu adanya perhitungan manual secara satu persatu ataupun proses rekapitulasi sebelumnya yang digunakan mulai dari kabupaten atau kota, provinsi akhirnya dikirim ke pusat. Hal tersebut terlihat dari data pada proses pemilu 2019 lalu bahwa jumlah masing-masing petugas dalam pemilihan umum yaitu PPK total mencapai 36.000, sedangkan jumlah PPS tercatat 250.200 orang, 212 orang. Sementara jumlah anggota KPPS
KPPS mencapai 7.385.500 orang. Banyaknya sumber daya manusia yang digunakan ternyata terbukti tidak mencapai proses pemilu yang menjadi efektif. Berkaca dari pemilu 2019 yang lalu, meninggalkan kesan yang paling buruk selama penyelenggaraan pemilu yang pernah ada. Hal tersebut disebabkan banyaknya petugas yang jatuh sakit hingga meninggal dunia. Hal tersebut senada dengan data Kementerian Kesehatan yang melalui Dinas Kesehatan bahwa tiap provinsi mencatat petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang sakit sudah mencapai 11.239 orang dan korban meninggal dunia 527 jiwa dan penyelenggaraan pemilu pada 2019 lalu. Yang kedua, mudah dalam perhitungan suara. Bahwa dalam e-voting, proses pemungutan suara dicatat, disimpan, diproses melalui teknologi berbentuk informasi digital. Sehingga begitu, proses dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan akurat dibanding sistem perhitungan suara yang manual dengan membuka kertas suara satu persatu melakukan pencatatan yang memakan waktu cukup lama. Yang ketiga, legalitas dokumen elektronik. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa pasal 5 disebutkan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik atau hal cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ini berarti bahwa dalam legalitasnya dokumen elektronik dan semua hasil yang mana dalam pemilu dengan mekanisme e-voting sudah ada legalitasnya. Yang keempat, mudah dalam pelaksanaan pemilihan umum. Dengan adanya e-voting dapat menghilangkan paradigma tentang golput, terutama dalam pemilih yang rentan, pemilih buta huruf, dan juga lansia. Hal tersebut terlihat ketika pemilu 2019 yang lalu. Dari pemantauan KPU, hasil pemilu di beberapa daerah seperti Provinsi Jawa Tengah memperlihatkan bahwa data surat suara tidak sah untuk pemilihan presiden dan wakil presiden sebanyak 2,71%. Sementara surat suara tidak sah untuk pemilihan Dewan Perwakilan Daerah mencapai sebesar 26,52%. Hal ini sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI bahwa soal pelaksanaan umum serentak 2019 dari 1.500 responden, 74% menyatakan bahwa pemilihan umum serentak 2019 menyulitkan pemilih. Hanya 24% lah yang menyatakan tidak kesulitan. Poin yang kelima, mencegah terjadinya kecurangan. Sistem e-voting harus sudah terintegrasi dengan EKTP agar kecurangan dalam pemilihan umum dapat lebih cepat terdeteksi. Pasalnya, berkaca daripada pelaksanaan pemilu 2019 lalu, di mana data dihimpun oleh Bawaslu, terdapat 16.427 pelanggaran administrasi, 426 pelanggaran etik, 2.798 pelanggaran pidana, dan 1.518 pelanggaran hukum lainnya. Yang terakhir adalah mengurangi biaya. Pelaksanaan daripada pemilu serentak dilakukan pada 2019 lalu memerlukan biaya yang tinggi. Antaranya digunakan untuk biaya penggunaan pengganti antar waktu atau PAW, honorarium barang penyelenggara pemilu ad hoc, PPK, PPS, KPPS yang dianggap sekitar 10 miliar 115.276.000 rupiah. Penggunaan e-voting oleh KPU akan mengurangi pengeluaran biaya dari APBN tersebut. Untuk itulah, berkaitan dengan penggunaan e-voting pada 2024 nantinya, bahwasannya seperti yang dikemukakan oleh Michel Chen tentang kelayakan penerapan e-voting di Haiti, menunjukkan bahwa pengeluaran pemilu dapat dihemat hingga 1,12 miliar dolar atau setara dengan 250 miliar rupiah. Sebagai perbandingan penerapan e-voting di Desa Mendoyo, Dungai Tukat, Kabupaten Jembrana, biaya yang dihabiskan dalam melaksanakan perkaris adalah sebesar 18.700.000 rupiah bila dibandingkan dengan cara konvensional. Biaya dihabiskan dapat mencapai 4 kali lipatnya. Untuk itulah, berkaitan dengan gagasan yang akan kami sampaikan dalam penggunaan penerapan e-voting pada pemilu 2024 nanti yang akan memenuhi asas berjudi serta iklim demokrasi, akan disampaikan secara konkret dan komprehensif oleh pembicara kesimpulan kami atau pembicara penutup untuk mengelaborasikan semua tersebut. Untuk itulah dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita di akhir perdebatan kali ini dan kami tetap kokoh mendukung mosi perdebatan kali ini. Guna memberikan jaminan atas asas sumber jurdil serta iklim demokrasi yang baik, maka kami menawarkan mekanisme solutif untuk pendukung kami atas penggunaan e-voting pada pemilu 2024 mendatang, yaitu konsep pendukung atas kelebihan e-voting yang sudah ada. Konsep secara umum yang pertama, diharapkan kepada pemerintah segera mengeluarkan peraturan pelaksana pemilu serentak tahun 2024 dengan sistem e-voting serta melengkapi sarana dan prasarana pemilu serentak tahun 2024 dengan sistem e-voting. Yang kedua, diharapkan kepada pihak KPU segera mempersiapkan sumber daya manusia yang menunjang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 dengan segera melakukan koordinasi dengan Kominfo dan BPPT maupun lembaga terkait dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 dengan menggunakan e-voting. Yang ketiga, melakukan sosialisasi secara berkala per 1 bulan 1 kali tentang e-voting dan penggunaannya kepada seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari provinsi sampai pedesaan, guna memberikan pemahaman secara masif terkait penggunaan e-voting pada pemilu 2024 mendatang. Kemudian yang kedua, konsep secara khusus. Yang pertama, secara teknis, kami menawarkan konsep e-voting yang relevan digunakan nantinya, yaitu smart cards dan touchscreen computer.
Kemudian yang kedua, membuat satu TPS terpusat di setiap ibu kota kabupaten dengan kelengkapan infrastruktur teknologi memadai, mulai dari device maupun kekuatan jaringan guna mewadahi desa-desa terpencil yang belum terjangkau teknologi informasi dan telekomunikasi. Begitulah adanya sistem e-voting ini kami butuhkan karena kami melihat bahwasanya terdapat urgensi yang baik guna mendukung dan menunjang pergerakan digitalisasi dunia. Selain daripada itu, Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana mekanisme yang saya telah jabarkan, terdapat konsep umum dan konsep khusus yang nantinya akan ditawarkan kepada pemerintah untuk bisa direalisasikan pemilihan melalui sistem e-voting pada pemilu tahun 2024 mendatang. Sekian dari kami. Salam konstitusi.